Beberapa perwakilan saja yang insya Allah nanti akan mewakili aspirasi semuanya ya. Dan aspirasinya juga akan didengarkan oleh wakil gubernur kita juga. Selamat datang Mas Emil yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangannya dulu untuk Mas Emil Dada. Selamat datang. Selamat datang hadir di tengah-tengah masyarakat warga Magetan yang sudah siap juga menyambut kedatangan Mas Emil. Dan langsung saja kita kasih dua penanya ya. Dua penanya dulu. Nanti insya Allah kita juga tim dari AHY bisa melihat siapa yang menanyakan. Silakan bisa katakan dulu. Ya di sini ada satu Mas. Oh, di sini sudah ada satu. Mungkin Bapak enggak. Tadi siapa yang ada di sana tadi? Ya. Monggo Mas silakan. Oh Mas ya. Perkenalkan diri Anda, kemudian aktivitas Anda sehari-hari apa? Kemudian apa yang ingin Anda sampaikan kepada Mas AHY? Oh bisa naik, disuruh naik bisa sama. Ya? Silakan. Oh J. Oh naik. Silakan. Silakan. Bisa memperkenalkan diri dulu. Kesibukannya apa, namanya, rumahnya di mana, statusnya apa? Oh di sini aja, di bawah aja Mas. Oke, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas AHY. Suatu kebanggaan bagi kami bisa bertemu dengan Mas AHY secara langsung. Perkenalkan Mas AHY. Nama saya Agus Mas AHY. Biasanya yang namanya Agus bagus juga ya. Nama saya Agus Mas AHY. Saya dari Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Kesibukan saya setiap hari wira swasta Mas AHY. Tentunya dengan kehadiran Mas AHY di sini, kami akan menyampaikan kesah kami Mas AHY. Kami dari penggiat wisata. Dia desa wisata, khususnya desa wisata yang ada di Kabupaten Magetan, khususnya Desa Geni Langit. Adalah kami dalam sektor wisata tentunya yang paling urgent yang menikah terkait infrastruktur jalan menuju destinasi wisata misalnya. Jadi karena kami berada di desa tentunya infrastruktur jalannya tentunya masih sempit, masih banyak berlubang, sehingga kedepannya hal-hal pun kedepannya yaitu harapan kami dan kami berharap Mas AHY bisa menjadi pemimpin negeri ini di masa yang akan datang dan menjadi Presiden Republik Indonesia sehingga keluhan-keluhan kami bisa menjadi solusi, keluhan kami bisa Mas AHY wujudkan sehingga nanti untuk destinasi wisata kami suatu jalan bisa menjadi lebih lebar, bisa menjadi lebih halus, lebih nyaman sehingga banyak pengunjung datang ke destinasi kami. Perlu diketahui Mas AHY, kalau kemarin bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah kami dikunjungi oleh Mas Ibas, serta Pak Bupati, serta anggota Dewan, sehingga suatu kebanggaan bagi kami nanti kedepannya Mas AHY bisa berkunjung ke tempat kami, namanya Desa Geni Langit Mas AHY. Ya, Geni Langit Mas AHY. Dan juga kemarin tahun 2017 Mas Emil juga pernah tindak ke sana Mas Emil. Kami tunggu kedatangannya kembali Mas Emil. Janjinya. Ya tentunya nanti ada itu Mas Emil. Kami di Bulan Suro ada 1000 tumpeng Mas Emil. Kalau kemarin Mas Emil berjanji datang ke sana, ternyata yang datangan dalam Mbak Arumi. Nanti bulan depan kalau ada tumpeng 1000 tumpeng lagi Mas Emil, saya harapkan datang kembali. Yaitu Mas AHY, kendala-kendala usaha kami dari penggiat wisata, semoga
harapan kami Mas Ahaye bisa menjadi pemimpin negeri ini dan menjadi solusi bagi kendala-kendala kami. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus dari bagian wisata. Dan kali ini juga semoga aja ini dari bidang lain dan juga nanti bisa ditanggapi juga oleh Mas Agus. Dan ini sudah ada, monggo silakan bisa di sini. Silakan perkenalan diri. Orang tani. Oh ya, sebentar Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Ahaye di kota kami tercinta di Kabupaten Magetan. Mas Ibas dan Pak D. Sartono, Matur suwun, Pak Bupati, dan juga kami ucapkan selamat ulang tahun Mas Emil Dadan. Semoga panjang umur berkah dapat memimpin Jawa Timur selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, saya Anton Suseno sebagai seorang guru sudah 14 tahun dan hari ini saya membawa aspirasi sahabat-sahabat saya sebagai seorang guru. 14 tahun mungkin waktu yang tidak singkat loh saya. Jadi 14 tahun saya mengabdi di salah satu madrasah. Guru itu ada dua naungan, yang pertama di Kementerian Agama dan juga di Kementerian Pendidikan. Di Kementerian Agama, kemarin kita sudah sounding dengan Komisi 8 dan juga Komisi 10. Harapan kami adalah 193.000 K2 di bawah Kementerian Agama saat ini telah mengajukan P3K ataupun juga syukur-syukur bisa di ASN-kan melalui Komisi 8 dan Komisi 10. Kami harap melalui instruksi Mas Ahaye nanti aspirasi kami 193.000 guru di bawah Kementerian Agama betul-betul dapat diperhatikan. Yang kedua, berkaitan dengan guru juga, isu nasional yang saat ini ada bahwa K2 nanti akan segera dihapus. Kami berharap sebelum 2023 itu K2 betul-betul dihapus. Kami sangat berharap agar sahabat-sahabat kami yang ada di K2 ini minimal bisa dijadikan P3K supaya nanti kehidupan mereka, kesejahteraan mereka bisa terjamin. Kami tidak meminta apa-apa, yang jelas kami bangga sebagai seorang guru yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan doa kami adalah mudah-mudahan Mas Ahaye next Presiden Republik Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari guru ternyata. Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Magetan, yang terhormat dan sangat saya banggakan Mas Ahaye, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mas Ibas, serta Mas Emil dari Wagub Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Isradi dari Desa Buluharjo, Kecamatan Pelausan, mewakili kelompok petani Kecamatan Pelausan pada umumnya. Perlu diketahui Mas Agus, kalau masa-masa dulu sebelum kepemimpinan yang sekarang, petani merasa bahagia, sejahtera karena produksi pertanian di wilayah Kabupaten Magetan, khususnya Kecamatan Pelausan, sangat berlimpah. Harga-harga juga
setara dengan apa yang kita keluarkan dari modal awal. Tapi pada saat-saat sekarang, khususnya mulai periode yang kemarin, kami petani di Kecamatan Plausan, khususnya petani sayur mayur, sangat tersiksa dikarenakan sumber daya alam di wilayah Indonesia pada umumnya itu melimpah ruah, tapi kita mencari pupuk yang katanya subsidi maupun non subsidi boten wonten Mas Agus. Langka entah raib kemana, petani hanya bisa mengelus dada, prihatin, sangat berharap ke depan. Kami khususnya petani di wilayah Magetan berharap memberikan solusi pripun yang katanya subsidi pupuk itu ada, tapi nyatanya tidak ada. Yang kedua, yang non subsidi katanya bebas di pasaran, tapi kenyataannya ini murni Mas Ahaye. Jawaban dari para petani sayur mayur di wilayah Kecamatan Plausan ini murni, tidak ada intimidasi dari kelompok manapun. Saya mengalami sendiri dari tahun ke tahun, keluhan warga hanya masalah pupuk. Bahkan 2022 ini subsidi katanya belum dicabut, tapi barangnya tidak ada. Menurut saya Mas Ahaye, ini realita di lapangan. Ya Bapak Ibu, kami berharap nanti ke depan apabila Tuhan menghendaki Mas Ahaye jadi pemimpin, harapan akan semakin sejahtera seperti zaman era Pak SBY. Kami rindu pemimpin yang seperti dulu. Kedua kalinya Mas Ahaye, niki setelah kita mendapatkan pupuk sulit, pengairan juga sulit, irigasi dan sebagainya, kita ketika panen, nuwun sewu Mas Ahaye, panen itu bukannya kita seneng, ketika keran impor dibuka, produksi petani di wilayah Kecamatan Plausan khususnya kalah bersaing. Akhirnya spekulan pedagang, harganya untuk petani khususnya sayur mayur Plausan hancur bagai ditelan bumi. Mas Ahaye, jawaban ini mungkin 100% petani di wilayah Kecamatan Plausan mendukung. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Di hadapan Mas Ahaye, Pak Bupati, serta Mas Emil, serta Mas Ibas, serta Pak Sartono, kami mewakili masyarakat petani Kecamatan Plausan, pada umum masyarakat petani kecil, mohon seandainya Tuhan berkehendak Mas Ahaye jadi pemimpin negeri ini, kami masyarakat petani bisa sejahtera dan bisa kembali jaya pada eranya. Mungkin itu harapan kami, bisa berharap dan sangat bangga bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan Mas Ahaye serta Pak Bupati, Mas Emil, Mas Ibas dan yang lain. Kami mewakili masyarakat petani Plausan mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang dicitakan Mas Ahaye ke depan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Ahaye, Mas Ibas, sekian terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, perwakilan dari masyarakat petani. Masyarakat petani ya. Iya, karena memang wilayah Magetan itu kebanyakan memang petani, iya, peternak wilayah memang banyak sekali perkebunan atau sawah. Baik,
sudah ada 3 pertanyaan. Kami mohon maaf. Oh, boleh. Perwakilan dari apa, Pak? Tadi bapaknya gini-gini, bingung ya? Bingung, Pak? Oke, kita dengarkan dulu dari bapaknya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Mas Ahaye, Mas Bahwoto, dan Harbo Impun. Pangapunten, saya Bapak Suratno hanya driver sini. Driver di sini saya keluh kesah dengan munculnya pertama jalan. Setiap tahun jalan di Curug sampai ini nasional sampai ring road sudah macet. Setiap akhir bulan Sabtu Minggu maupun hari raya itu pasti macet. Timbulnya kepada driver yang ada di Magetan. Yang kedua, jalan nasional yang di sini banyak pohon yang besar-besar sampai sekarang menutupi pandangan. Terus kemanapun nggak bisa, Pak. Itu mohon dari Mas Ahaye maupun Pak Woto segera dibenahi. Yang paling khusus ini munculnya aplikasi, Pak. Aplikasi itu sekarang sudah hancur di Magetan ini. Supir remuk masa ini. Saya mendukung 100% Mas Ahaye menjadi presiden. Dan ngoten mawon Mas Ahaye, mohon kebijakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Tadi udah perwakilan swasta. Ada perwakilan guru, pertanian sama driver. Dan saatnya kita dengarkan. Satu lagi. Oh, ibu-ibu. Iya, Peter. Nama saya Morsini, berasal dari Desa Janggan, Kecamatan Poncol. Di sini saya mau mewakili peternakan, khususnya peternak ayam. Jadi saya tidak perlu menyampaikan panjang lebar mengingat waktu yang begitu singkat, bahwasanya siapa yang tidak tahu dilema peternakan khususnya bidang peternakan ayam akhir-akhir tahun ini. Mestinya Mas Ibas, Mas Ahaye juga pirsa bagaimana hiruk pikuknya para peternak untuk mempertahankan kelayakan usahanya supaya bisa bertahan hidup. Dengan demo sana sini berkali-kali, tapi sampai dengan sekarang hasilnya nihil dan malah semakin parah. Dimana ini 2 tahun terakhir ini kami merasakan usaha ternak ayam itu banyak yang sudah gulung tikar, Mas. Iya, 2 tahun terakhir ini sudah banyak yang gulung tikar, terutama yang populasinya kecil. Kami merasa untuk bertahan hidup sekarang ini itu bisa dikatakan hidup segan mati pun tidak mau gitu keadaan saat ini. Jadi di sini itu saya bukan atas nama pribadi, tapi saya mewakili peternak ayam di seluruh Indonesia, bahkan khususnya di Kabupaten Magetan tuh merasa mengeluh semua. Apalagi di saat ini itu antara harga jual telur dengan harga pakan itu tidak seimbang, jauh di bawah harga standar. Jadi kami untuk bisa bertahan hidup itu sudah kemungkinan kecil. Kami merasa harapan kami itu tipis, kayak sudah pupus gitu, Mas. Kami sangat merasa rindu dengan kepemimpinan Bapak SBY, di mana waktu itu Bapak SBY itu kami hasil apa itu ya, hasil bintang-bintang di berbagai titik elemen apapun. Merasa di era kepemimpinan Bapak SBY itu semua elemen bisa terangkat, Mas, bisa diperhatikan, bisa diberdayakan. Akan tetapi di kepemimpinan baru ini kami merasa seperti bidang pendidikan juga ada seakan-akan diskriminasi. Terus bidang peternakan apalagi yang saat ini saya alami sendiri, Mas. Maka dari itu kami sangat merindukan sosok kepemimpinan baru di mana bisa mengangkat perekonomian kami, terutama khususnya kami yang bidang peternakan ayam. Mas Ahaye pastinya tahu kan perkembangan peternakan terutama ayam petelur saat ini. Menangis kan, Mas? Dan tidak hanya menangis gitu. Itu yang mungkin bisa
mudah-mudahan ke depan Mas Ahaye, Mas Ibas dan beserta Pro Demokrat bisa melebarkan sayap untuk memimpin negeri ini menjadi negeri yang lebih eksis, maju, dan memberdayakan masyarakat dan sumber daya alam yang ada. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Perempuan juga. Ini beneran ini kemauan Mas Ahaye sendiri karena memang dari panitia itu cuma hanya 3 aja. Silakan Ibu. Saya ucapkan selamat datang kepada Mas Ahaye, Mas Ibas, dan Bapak Sartono serta Mas Emil. Perkenalkan, nama saya Sri Susana dari Desa Pupus. Saya di sini sehari-hari kan berkecamuk di penanganan kesehatan jiwa, ya, ODGJ. Nah, itu kebetulan di wilayah kami itu banyak sekali ODGJ. Terus saya itu miris sekali melihat saudara-saudara kita yang disembunyikan oleh keluarganya karena mereka itu kebanyakan merasa malu bahwa punya saudara dengan berkebutuhan khusus. Nah, untuk itu desa kami itu membuka pelayanan kesehatan jiwa setiap bulan sekali, itu gratis untuk warga Kabupaten Magetan, bisa datang untuk berobat di desa kami. Terus untuk saat ini kami itu membutuhkan prasarana karena gedungnya itu baru dibangun. Terus untuk prasarana dan obat-obatan itu kita kekurangan, okay? Terus kita itu insya Allah dari Dinas Kesehatan sudah tahu, ya, sudah paham, bahkan mungkin sudah bosan melihat saya karena sering riwa-riwi ke Dinas Sosial untuk penanganan kesehatan jiwa. Terus di wilayah saya sendiri itu di Kecamatan Lembean ada sekitar 114 kasus kesehatan jiwa. Terus itu ada yang setiap bulan rutin itu ada sekitar 37. Selebihnya itu kita kunjung lapang, kunjung ke rumah, dan selama ini kita kan belum punya transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi, mobil siaga untuk penjemputan pasien. Karena kadang pasien itu kalau tidak kita datangi, mereka itu nggak mau datang. Keluarganya itu suruh nganter juga malu. Akhirnya kita itu sering debat dengan keluarga agar bisa mengobati mereka. Nah, harapan kita semoga Mas Ahaye ke depan itu bisa menjadi pemimpin bangsa Indonesia seperti Bapak SBY, dan terus usul saya ini bisa segera terrealisasi karena begitu banyaknya pasien. Bahkan ada yang dari kecamatan tetangga yang datang ke desa kita itu siap melayani, ya. Terus untuk kader-kader kita kesehatan jiwa itu miris sekali. 1 bulan hanya digaji 30.000. Padahal kita itu kerja setiap hari, sewaktu-waktu. Bahkan malam hari itu ketika ada pasien kambuh, kita itu datang ke sana untuk penanganan. Maka dari itu tolong diperhatikan untuk kayak kita ini kader kesehatan jiwa, ya. Kita juga pernah ikut lomba, ya, ikut jambore, ya, sama harapan kita mohon prasarana, ya, dan obat-obatan mawon dari Mas Ahaye supaya saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus itu bisa cepat terobati dan bisa berbaur dengan masyarakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya kita dengarkan tanggapan dari beberapa aspirasi dari masyarakat Magetan yang sudah mewakili dari berbagai elemen. Iya, tapi sebelumnya mohon maaf ini. Iya. Kalau dari beberapa elemen masyarakat kan sudah ada wakilnya. Iya. Ini sebenarnya masih ada satu dari generasi milenial kalau diizinkan, Mas. Dari wakil dari anak muda maksudnya. Bagaimana? Ataukah dicukupkan saja dengan pertanyaan yang sudah ada? Oke. Cukup.
Oh, sudah dicukupkan saja ya. Oke, baik. Silakan Mas Ahaye. Oke, wah luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya dulu nih. Ini kalau nggak dibatasi rasanya banyak yang mau menyampaikan. Betul ya? Tapi saya rasa tadi sudah diwakili oleh 6 orang yang menyampaikan permasalahan sekaligus juga harapan, curhat dan lain-lain. Saya ingin menanggapi sejumlah hal. Pertama tadi Mas Agus mana ya? Tadi Mas Agus menyampaikan agar ke depan ini infrastruktur dan prasarana penunjang sektor pariwisata lebih baik lagi. Sudah kami catat, insya Allah ke depan Magetan ini seiring dengan upaya untuk pulih dan bangkit. Tadi Pak Bupati mengatakan hari ini hari kebangkitan nasional, mudah-mudahan juga menjadi semangat kita untuk segera pulih dan bangkit, terutama ekonomi kita. Amin. Termasuk salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan di daerah melalui pengembangan destinasi pariwisata. Saya belum begitu hafal seperti apa yang menjadi pariwisata unggulan di Magetan. Mudah-mudahan kapan-kapan saya datang ke tempatnya Mas Agus ya. Dan intinya tadi saya juga dengar dari Mas Ibas, itu juga sebetulnya sudah dikembangkan dari kondisi yang sebelumnya juga masih jauh, tetapi sekarang sudah semakin baik. Tetapi mungkin tentu perlu kita terus perkuat dan majukan kembali. Mudah-mudahan Mas Agus ya dan teman-teman lain para penggiat pariwisata juga bisa kita perkuat ke depan upaya untuk memajukan daerah pariwisata kita, menghadirkan wisatawan bukan hanya sekitar Magetan tetapi juga bahkan nasional. Siapa tahu juga makin banyak wisatawan dari negara yang lain. Ini juga saya sampaikan ketika berdialog dengan Bupati Pacitan misalnya Pak Prawoto, Mas Aji, sama Pacitan juga punya banyak destinasi pariwisata yang unggulan, tetapi seringkali belum terlalu siap infrastrukturnya, termasuk akomodasi dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa perkuat semua itu. Kemudian dari Mas Anton Suseno mana? Oh ya, Mas Anton, mewakili komunitas guru honorer. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, banyak yang jadi guru honorer di sini. Coba angkat tangan yang guru honorer. Ada ya? Ya, jadi belum lama ini, minggu lalu saya juga baru berdialog dengan saudara-saudara kita guru honorer di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya lagi saya juga mendapatkan berbagai harapan dari guru-guru honorer di Sumatera Barat. Nah, intinya memang miris rasanya kalau guru-guru honorer kita yang diharapkan bisa aktif membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya berbicara secara umum, baik yang di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Tetapi kesejahteraannya sangat jauh dari yang diharapkan. Contohnya, saya nggak tahu kalau di sini berapa rata-rata gaji yang diberikan setiap bulannya. Benar, 200.000, 300.000 begitu ya. Nah, ini tentunya masih jauh dari harapan kita. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengingatkan sedikit bahwa di masa pemerintahan Pak SBY dulu ada lebih dari 1 juta, bahkan kurang lebih 1,7 juta guru honorer atau pekerja honorer yang diangkat menjadi PNS. Betul? Tapi setelah itu apakah ada yang diangkat? Sampai dengan hari ini ada yang diangkat? Sudah berapa tahun? Banyak tahun. 7 tahun berarti ya. Sedangkan para guru honorer sudah bekerja belasan, bahkan ada yang puluhan tahun. Nggak kemana-mana. Jadi baik statusnya tadi yang diharapkan P3K, apalagi sampai dengan bisa naik status sebagai ASN atau PNS. Nah, inilah yang harus kita terus perjuangkan. Insya Allah, jika Demokrat kembali
nanti bisa berperan dalam pemerintahan nasional pada saatnya, kita akan perjuangkan itu lagi. Amin. Sehingga benar-benar kita memperhatikan kesejahteraan para guru, para pendidik, dan yang akan mencerdaskan generasi bangsa ke depan. Oke, guys. Kita juga memiliki Komisi 10 ya, Mas Anton. Kebetulan salah satu pimpinannya adalah kader utama Partai Demokrat. Kalau kenal Pak Dedi Yusuf, ya Pak Dedi Yusuf nanti coba kita akan sampaikan. Mas Ibas nanti bisa disampaikan bagaimana dan didiskusikan dengan teman-teman fraksi lainnya bagaimana upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, khususnya tadi di bawah Kementerian Keagamaan. Kemudian Pak Isra Hadi, mana ya? Isradi. Siapa? Isradi. Isradi. Ya. Tadi saya ngomong apa ya? Isra Hadi. Belum ngantuk berarti. Jadi Isradi, Pak Isradi. Dari Klausan ya, Klausan, mewakili komunitas tani. Ya, jadi tadi saya dengar dari Pak Bupati memang di sini itu rupanya luar biasa menjadi pusat hortikultura ya, sayur mayur yang juga bukan hanya untuk masyarakat Magetan, tapi untuk mana lagi Pak Bupati? Bojonegoro, Madiun, Kediri, Ponorogo, Pacitan juga. Oke. Jadi artinya memang sangat penting kalau kita bisa meyakinkan sektor pertanian kita juga dapat terus maju dan berdaya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, permasalahan pupuk ini juga terjadi di mana-mana secara nasional. Ini bukan masalah di daerah ini, di mana-mana. Jadi kebutuhan pupuk kita memang besar. Namanya juga negara agraria, betul ya? Betul. Tetapi pupuk kita yang tersedia jauh dari kecukupan. Yang seharusnya disiapkan anggaran sekitar 60 triliun rupiah, tetapi yang tersedia untuk pupuk secara nasional itu sekitar 25 triliun rupiah. Jadi jauh, 60 yang siap 25. Bahkan menurun dari tahun sebelumnya. Nah, ini yang tentunya akan memberatkan para petani kita. Jadi pupuk subsidinya pasti akan langka. Karena stoknya tidak ada, persediaannya tidak ada, tidak cukup begitu. Nah, ini juga problem, ini masalah. Itulah mengapa kami Partai Demokrat juga selalu menyerukan dan memberikan masukan kepada pemerintah di pusat sana agar janganlah kemudian prioritas itu semuanya untuk membangun sesuatu yang justru tidak dibutuhkan oleh rakyat. Betul? Apa yang tidak dibutuhkan rakyat? Jalan tol. Jalan tol. Jalan tol boleh, tetapi nggak semuanya menggunakan jalan tol. Maksud saya, kalau melakukan prioritas itu juga tolong diperhatikan rakyat kecil. Rakyat kecil yang butuh pupuk misalnya, betul? Tidak semua naik jalan tol. Mandalika. Tapi banyak yang membutuhkan pupuk tadi. Oleh karena itu Pak Isradi nanti kita akan terus perjuangkan, ya. Lalu kita juga tahu ada permasalahan di sana sini, misalnya pengairan, irigasi, ini juga harus terus menjadi prioritas. Nah, saya sekali lagi berharap ketika ini bisa kita alokasikan lebih baik lagi ke depan, mudah-mudahan nasib petani kita lebih baik lagi ke depan. Dulu kan sangat diperhatikan, betul ya? Nah, padahal kalau mau bangkit tadi Pak Bupati mengatakan mari kita bangkit, yang paling diutamakan adalah sumber daya manusianya. Rakyat kita semua yang perlu diperhatikan utamanya, betul ya? Karena kitalah yang akan mengisi pembangunan negeri ini. Kemudian juga terkait dengan pada saat panen kok keran impor malah dibuka luas-luas. Akhirnya harga kita jatuh, ambruk, ya. Ini tidak adil bagi para petani. Padahal tanpa petani kita semua susah makan, betul? Janganlah kemudian membiarkan para petani kita menderita. Tidak adil. Maka negara harus hadir untuk meyakinkan para petani kita semakin baik.
Yang berikutnya Pak Surato, betul ya? Mana Pak Surato tadi? Seorang pengemudi ya, driver. Pengemudi apa Pak? Angkutan umum. Jenisnya apa? Elf. L300. Oh, oke. Jadi tadi mungkin sudah langsung dijawab oleh Pak Wagub ya. Mungkin terkait dengan apa? Jalan dan juga tadi hal-hal yang bisa diperbaiki agar lebih lancar lah, kira-kira begitu ya. Nanti Pak Bupati lah yang punya jawaban itu, begitu ya Pak Surato ya. Kalau begini, kalau dengan aplikasi, memang inilah tantangan kita Bapak Ibu sekalian. Ke depan ini era kita semakin digital. Nah, oleh karena itu memang kita harus terus mempersiapkan diri untuk mengikuti perkembangan. Tetapi kita juga berharap pemerintah itu terus memberikan bantuan-bantuan, pendampingan, pelatihan, sehingga tidak sampai kemudian masyarakat kita seolah-olah tersisihkan dari mereka yang sudah lebih cepat menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Ya. Kemudian yang berikutnya Ibu Mursini. Mana Bu Mursini? Oh, mewakili komunitas peternak, khususnya peternak ayam. Ya. Ayam telur ya? Peternak telur ayam ya? Telur ayam atau ayam telur? Ayam telur atau telur ayam? Duluan mana Ibu? Duluan telur mana? Atau ayam? Telur dari ayam. Ya, jadi Bu Mursini, ini juga banyak dikeluhkan oleh para peternak kita. Banyak yang gulung tikar memang karena tadi harga pakan itu naik, ya, naik, sedangkan harga jual telurnya rendah, betul ya? Nah ini terjadi gap, terjadi apa namanya? Ya tidak seimbang lah begitu, akhirnya yang merugi, yang menderita juga para peternak telur. Sekali lagi ini masukan terus ya dia bahwa kami tadi Ibu terima kasih mengingatkan kita dulu zaman Pak SBY kita semua diperhatikan dengan baik, semuanya diupayakan untuk dapatlah bertahan hidup sekaligus juga meningkat kesejahteraannya. Nah, kalau sekarang ada yang merasa tertinggal atau ditinggalkan, ya inilah kondisi kita hari ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan kita Partai Demokrat bisa kembali memperjuangkan itu semuanya. Amin. Yang terakhir, yang terakhir nih, Ibu Sri Susana mana tadi? Oke, sebagai profesinya tenaga kesehatan jiwa, betul ya? ODGJ. Nah, begini, kalau katanya banyak yang menjadi pasien, apakah karena banyaknya permasalahan dalam kehidupan kita sekarang? Ya. Mungkin. Mungkin. Banyak pikiran. Betul. Banyak yang stres. Betul. Frustrasi. Nah inilah, ini dampak sosial, juga dampak kesehatan yang sering tidak terdata dengan baik. Bahwa permasalahan ekonomi hampir pasti berdampak secara kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa kita. Saya hanya berharap pertama supaya nggak semakin banyak pasien jiwanya, kan kita ingin berkurang ya, dan yang sudah semoga sembuh seperti sedia kala, bisa berkehidupan bekerja dengan baik seperti sedia kala. Kita doakan semuanya sembuh. Tapi sekaligus kita cegah. Nah, tetapi bagaimanapun saya juga tadi bisik-bisik dengan Pak Bupati, memang salah satu tantangannya di sini belum ada dokter kesehatan jiwa katanya. Betul Bu ya? Oleh karena itu mudah-mudahan nanti kita dengarkan bersama Pak Wakil Gubernur dan Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti kalau ada alokasi termasuk obat-obatan, prasarana yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan jiwa tadi bisa ditambah ataupun dilengkapi. Kira-kira begitu. Begitu Bu ya?
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sudah merespon semua. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan ini. Tetap semangat ya semuanya ya. Sabar. Tapi sabar juga ada batasnya ya. Disuruh sabar terus kita ya. Tapi sudahlah, kita terus berjuang, terus berikhtiar. Sekali lagi kami keluarga besar Partai Demokrat ingin terus berikhtiar, berjuang untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian tentunya hanya doa restu dari Bapak Ibu sekalian yang dapat menyemangati kami semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Bupati. Terima kasih matur nuwun sangat Pak telah menyiapkan acara ini bersama dengan warga. Mudah-mudahan Pak Bupati kita doakan semoga sehat walafiat. Panjang umurnya. Diberikan kebarokahan dan juga menjadi pemimpin yang sukses membawa masyarakat Magetan semakin baik lagi. Amin. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahoy.